Perang antara Amerika Serikat dan Iran dengan cepat telah berubah dari sekadar kemungkinan menjadi kemungkinan besar. Dengan semua indikasi menunjukkan bahwa militer Amerika Serikat hampir pasti akan terlibat dalam konflik. Kini, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, kapan Amerika Serikat akan turun tangan? Dan satu hal yang pasti, hitungan mundur telah dimulai. Selama beberapa waktu, terdapat banyak keraguan apakah Amerika Serikat akan mengambil peran langsung dalam konflik ini. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sejak menjabat awal tahun ini, terus mendorong tercapainya resolusi damai antara Iran dan Israel. Ia telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, dengan mendesak negara itu agar menghentikan program nuklirnya sebelum semuanya terlambat. Bahkan pada 13 Mei 2025, Trump masih menyuarakan harapan akan perdamaian dan kemakmuran di Timur Tengah, dengan menyatakan bahwa, untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, dunia akan memandang wilayah ini bukan sebagai tempat kekacauan, pertikaian, perang, dan kematian, melainkan sebagai tanah yang penuh peluang dan harapan. Presiden Trump juga mendesak Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, agar tidak melakukan serangan militer terhadap Iran, dan meminta lebih banyak waktu untuk menempuh jalur diplomatik. Namun, Israel jelas memiliki agenda yang berbeda. Pada tanggal 13 Juni, Israel meluncurkan Operasi Rising Lion, sebuah operasi militer besar-besaran yang menargetkan sejumlah lokasi penting di Teheran dan beberapa wilayah strategis lainnya di seluruh Iran. Serangan ini langsung memicu konflik bersenjata yang kini terus berkembang dengan cepat dan sangat intens. Merespons serangan tersebut, pemerintah Amerika Serikat dengan segera mengeluarkan pernyataan resmi melalui Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, yang menyebut tindakan Israel sebagai langkah sepihak. Dalam pernyataannya, Rubio menegaskan bahwa, malam itu, Israel telah mengambil langkah sepihak terhadap Iran. Mereka tidak terlibat dalam serangan tersebut, dan prioritas utama mereka adalah melindungi seluruh personel militer Amerika di kawasan. Namun, dalam pernyataan yang sama, Rubio juga memberikan peringatan tegas bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam bila Iran mencoba menyerang warga negara atau kepentingan Amerika Serikat. Seperti halnya dalam situasi perang lainnya, segalanya bisa berubah dengan sangat cepat. Dan hanya dalam hitungan hari sejak serangan Israel diluncurkan, posisi Amerika Serikat pun tampaknya telah mengalami perubahan drastis. Dari sebelumnya fokus pada diplomasi dan negosiasi, kini bergerak menuju potensi konflik militer besar-besaran. Tanda-tanda ke arah itu semakin jelas. Salah satu indikasi paling mencolok adalah peningkatan signifikan dalam pengerahan pasukan militer Amerika Serikat, serta pergerakan sejumlah besar perlengkapan perang ke kawasan Timur Tengah. Pesan tersiratnya sudah jelas. Amerika tidak hanya bersiap, mereka mungkin sudah berada di ambang pertempuran. Pada hari Senin, 16 Juni, laporan resmi mengonfirmasi bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat mengerahkan kapal induk supernya, USS Nimitz, beserta kelompok penyerang, Carrier Strike Group, yang menyertainya, menuju kawasan Timur Tengah. USS Nimitz, kapal utama dari kelasnya, merupakan salah satu kapal perang terbesar di dunia, sekaligus kapal induk tertua yang masih aktif beroperasi hingga saat ini. Panjangnya 333 meter, dan mampu membawa hingga 90 unit pesawat bersayap tetap serta helikopter. Kapal induk bertenaga nuklir ini juga dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan canggih, termasuk 2 sistem rudal anti-pesawat dan anti-rudal Sparrow, 2 sistem RIM 116 Rolling Airframe Missile, RAM, 2 senjata Gatling Palancewius untuk pertahanan jarak dekat, 4 meriam otomatis Mk38 kaliber 25 mm, dan 10 pos senapan kaliber 50. Kekuatan tempur ini menjadi inti dari Nimitz Carrier Strike Group, yang menurut data terbaru mencakup sedikitnya 4 kapal perusak, rudal berpemandu, serta kemungkinan besar 1 kapal selam serang cepat yang turut mengawal kapal induk tersebut, sebuah konfigurasi yang lazim dalam armada Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut laporan yang beredar, rencana untuk mengerahkan USS Nimitz ke Timur Tengah sejatinya sudah disusun sejak lama, sebagai bagian dari agenda sebelum kapal tersebut dipensiunkan pada April 2026. Namun, penempatan ini dipercepat, USS Nimitz kini bergerak beberapa bulan lebih awal dari jadwal. Dalam sebuah pernyataan di platform X, Jennifer Griffin, Kepala Koresponden Keamanan Nasional untuk Fox News, menuliskan bahwa kelompok penyerang kapal induk USS Nimitz sedang dalam perjalanan menuju Timur Tengah dari Laut Cina Selatan. USS Nimitz, yang awalnya dijadwalkan untuk menggantikan kelompok penyerang kapal induk USS Carl Vinson,
setelah menjalani masa penugasan selama beberapa bulan, kini bergerak menuju Timur Tengah lebih cepat dari jadwal semula. Hal ini berarti, untuk sementara waktu, kedua kapal induk super tersebut beserta kelompok penyerangnya akan berada di kawasan yang sama, sebuah situasi yang sangat jarang terjadi dan jelas dirancang untuk mengirimkan pesan tegas. Bagi banyak analis militer, kehadiran simultan dua kapal induk super di wilayah tersebut merupakan sinyal kuat akan kemungkinan dimulainya aksi militer besar-besaran oleh Amerika Serikat. Seperti halnya USS Nimitz, Carl Vinson juga membawa sejumlah kapal perusak berpeluru kendali, jet tempur mutakhir, helikopter serang, sistem peperangan elektronik, serta kapal pengintai. Seluruh elemen ini menjadikan masing-masing kelompok penyerang sebagai kekuatan militer yang sangat fleksibel, siap menjalankan misi ofensif maupun defensif tergantung kebutuhan di lapangan. Sayap udara dari kedua kapal induk tersebut dapat ditugaskan untuk mencegat ancaman udara, memperoleh superioritas udara di wilayah yang disengketakan, maupun melaksanakan serangan presisi terhadap sasaran darat dan laut. Selain itu, keberadaan pesawat pengintai dan sistem peringatan dini di kapal-kapal ini sangat penting untuk mendeteksi dan menanggulangi serangan rudal ataupun drone yang diluncurkan oleh Iran, serta memberikan waktu reaksi bagi pasukan Amerika Serikat dan Israel untuk bertindak secara defensif. Dengan kata lain, kehadiran kekuatan sebesar ini secara drastis dapat melemahkan kapabilitas ofensif Iran dan menempatkan negara tersebut dalam posisi yang sangat rentan. Sementara itu, posisi strategis Israel justru menjadi semakin kokoh. Namun, tekanan terhadap Iran tak berhenti di situ. USS Nimitz bukan satu-satunya peralatan militer Amerika Serikat yang sedang bergerak menuju kawasan tersebut. Pada Minggu malam, formasi besar pesawat tanker pengisian bahan bakar udara milik Angkatan Udara Amerika, termasuk lebih dari 30 unit KC-135 Stratotanker dan KC-46 Pegasus, terpantau bergerak ke arah timur. Pesawat-pesawat tanker ini lepas landas dari berbagai lokasi di Amerika Serikat dan kawasan lain di dunia, menyeberangi Samudra Atlantik, dan diarahkan ke lokasi-lokasi strategis di Eropa dan sekitarnya. Berdasarkan pelacakan dari berbagai akun pengamat penerbangan di platform X, setidaknya terdapat 32 pesawat tanker yang teridentifikasi dalam formasi ini. Banyak dari mereka mendarat di pangkalan udara Moron di Spanyol, sementara sisanya diarahkan ke Inggris, Jerman, Italia, dan bahkan Estonia. Beberapa di antaranya tampaknya sedang menuju wilayah tanggung jawab CENCOM. Meskipun pergerakan tanker seperti ini bisa saja menjadi bagian dari rotasi logistik atau pelatihan rutin, skala dan koordinasi gerakannya kali ini dianggap sangat tidak biasa. Tidak ada latihan militer besar yang diketahui sedang berlangsung dalam waktu dekat yang dapat menjelaskan manuver ini. Hal inilah yang membuat sejumlah analis berpendapat bahwa pergerakan ini kemungkinan merupakan bagian dari penyesuaian posisi strategis menjelang kemungkinan operasi militer. Peran pesawat tanker seperti KC-135 dan KC-46 sangat vital. Mereka memungkinkan pesawat tempur, pembom strategis, pesawat pengintai, dan pesawat pengangkut lainnya untuk tetap beroperasi jauh dari pangkalan utama, bahkan di wilayah musuh, tanpa harus kembali untuk mengisi bahan bakar. Dengan demikian, jet dan pembom dapat membawa lebih banyak muatan tanpa harus mengorbankan jangkauan operasional mereka. Hal ini sangat penting dalam mendukung manuver militer berskala besar dan memastikan tekanan udara dapat dijaga secara konsisten terhadap musuh. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk USS Thomas Hoodner, USS Arleigh Burke, dan USS The Sullivans, juga terlihat bergerak ke arah Laut Mediterania Timur. Laporan menyebutkan bahwa Arleigh Burke dan The Sullivans bahkan telah aktif dalam membantu pertahanan Israel dengan menembakkan rudal pencegat untuk menghadapi ancaman yang datang. Semua perkembangan ini menggambarkan suatu pola. Pengerahan militer berskala besar dan terkoordinasi yang tidak biasa. Bila benar dimaksudkan untuk aksi nyata, maka dunia bisa saja tengah menyaksikan tahap awal dari konflik berskala regional yang jauh lebih besar. Perang ini kini telah memasuki titik kritis, dan Amerika Serikat memegang peran besar dalam menentukan arah konflik dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Berdasarkan berbagai indikasi yang telah diuraikan sepanjang video ini, tampaknya keputusan besar telah diambil. Amerika Serikat kemungkinan besar akan turut ambil bagian secara aktif dalam konflik, memanfaatkan aset militer yang telah diposisikan ulang secara strategis, termasuk kapal tanker, jet tempur, kapal perusak, dan kapal induk super, untuk mendukung Israel, dan mungkin,
untuk secara paksa mengakhiri program nuklir Iran. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa sekarang? Dan mengapa Amerika Serikat harus turun tangan secara langsung, alih-alih membiarkan Israel menangani ini sendiri? Meskipun belum ada pernyataan atau deklarasi resmi, ada sejumlah alasan logis dan nyata yang menunjukkan mengapa Amerika, dan khususnya Presiden Trump, mungkin merasa terdorong untuk memulai aksi militer terhadap Iran. Pertama, dan mungkin yang paling gamblang adalah, fakta bahwa berbagai putaran negosiasi sebelumnya telah gagal total. Dalam wawancara dengan podcast POD Force One pada 11 Juni, Trump ditanya apakah ia masih yakin bisa membujuk Iran menghentikan program nuklirnya. Trump menjawab bahwa, ia semakin tidak yakin akan hal itu. Iran tampaknya menunda-nunda, dan Trump merasa itu memalukan. Namun, Trump jauh lebih pesimis sekarang dibanding beberapa bulan lalu. Ada sesuatu yang berubah dari Iran. Trump semakin ragu bahwa kesepakatan bisa dicapai. Jadi, jika jalur diplomatik telah menemui jalan buntu, satu-satunya opsi yang tersisa adalah intervensi militer. Israel telah memulai langkah-langkah awal. Tapi meskipun Israel dikenal memiliki kekuatan militer yang signifikan, menduduki peringkat ke-15 dunia dalam indeks kekuatan militer global, satu peringkat di atas Iran, mereka tidak memiliki kekuatan penghancur yang cukup untuk benar-benar mengeliminasi seluruh infrastruktur nuklir Iran. Iran diketahui telah membangun sebagian besar fasilitas nuklirnya jauh di bawah tanah. Ada yang terletak ratusan kaki di bawah permukaan, bahkan ada yang hingga setengah mil di kedalaman. Bom konvensional tidak memiliki penetrasi cukup untuk mencapai dan menghancurkan fasilitas seperti itu. Namun, Amerika Serikat memiliki satu senjata yang secara teori mampu melakukan hal itu, yakni GBU-57 AOB Massive Ordnance Penetrator atau MOP. Ini adalah bom penghancur bunker berpemandu presisi, memiliki panjang 6,25 meter dan bobot mencapai 30.000 pon. Ini adalah bom penghancur bunker terbesar dan terkuat yang pernah dikembangkan. Bom ini belum pernah digunakan dalam perang sungguhan, meskipun telah diuji secara ekstensif. Karena ukurannya yang sangat besar, hanya pesawat pengebom raksasa seperti B-2 Spirit yang bisa membawanya. Menariknya, pada bulan April lalu, Amerika Serikat secara diam-diam telah memindahkan sejumlah pesawat B-2 ke Timur Tengah, dan telah digunakan dalam misi di Yaman. Meskipun saat itu tidak ada bom GBU-57 yang dijatuhkan, keberadaan senjata ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu diperlukan. Jika Amerika Serikat dan Israel benar-benar ingin menghentikan ambisi nuklir Iran, mereka tidak punya pilihan lain selain menyerang fasilitas bawah tanah tersebut, dan GBU-57 adalah satu-satunya opsi yang diketahui mampu menghancurkannya. Dengan demikian, Amerika mungkin merasa tidak punya pilihan selain ikut terjun ke medan perang. Meski Presiden Trump sebelumnya telah mencoba menyelesaikan krisis ini lewat jalur damai, kini ia tampaknya percaya bahwa waktu untuk bersabar telah habis. Yang tersisa hanyalah sebuah pertanyaan: kapan, di mana, dan bagaimana Amerika Serikat akan menyerang? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Sampai jumpa di video berikutnya.